Salah satu bentuk dari kebijakan emergency brake atau kebijakan rem darurat dalam menangani peningkatan kasus corona di ibu kota ataupun di Jakarta ini salah satunya adalah dengan memberlakukan kembali pembatasan kendaraan ganjil genap. Sudah diberlakukan selama sepekan ini, bahkan besok kemudian sudah ada sanksinya bagi yang melanggar. Tapi kemudian kita dengarkan bahwa pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas baik itu dari segi area. Bukan hanya di 25 titik saja, tapi ada di seluruh ruas Jakarta. Kemudian juga dengan jam pemberlakuan, bukan hanya 2 kali di pagi dan sore, tapi akan menjadi 24 jam. Bagaimana masyarakat menanggapinya? Kemudian juga akankah ini berlaku efektif untuk bisa menekan kasus ataupun laju kasus corona di Jakarta? Kita akan langsung mendapatkan keterangannya dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, dan juga untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana pandangan mengenai kebijakan ini dari sisi masyarakat dan juga dari sisi wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta, Pak Pantas Nainggolan sudah hadir bersama saya di studio. Selamat malam, Pak Pantas. Selamat malam. Baik, dan juga Kang Yayat Supriyatna sudah bergabung juga dengan kita selaku pengamat tata kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Yayat. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Pak Wakil Gubernur. Baik. Terima kasih, Kang Yayat sama Pak Pantas. Ya, Pak Wagub, Pak Yayat. Ya. Bang Riza, ini kita ingin sekali mendengar apa kajiannya, apa dasar pertimbangannya sehingga kemudian ada rencana untuk memperluas dan memperpanjang kebijakan pembatasan ganjil genap ini. Memangnya ada evaluasi apa, Bang, selama pelaksanaan ganjil genap sepekan ini, Bang? Jadi yang pertama, dulu kan kita memperlakukan ganjil genap sebelum masa pandemi COVID kan dimaksudkan untuk mengatur arus lalu lintas supaya lalu lintas kita bisa lebih terkontrol, terkendali, dapat mengurangi kemacetan. Jadi supaya ada pembatasan mobil yang keluar atau kendaraan yang keluar di ruas-ruas jalur tertentu sehingga kita dapat mengurangi kemacetan. Nah, itu pokok awalnya. Yang kedua, selama masa pandemi kemarin, selama masa PSBB, kami justru meniadakan karena memang semua aktivitas kita batasi. Namun sejak tanggal 5 Juni kita mulai melakukan pelonggaran atau PSBB transisi yang diikuti dengan pelonggaran 50%. Artinya interaksi orang yang keluar rumah meningkat, jumlah potensi kerumunan meningkat dan lain meningkat. Nah, sekarang kita lihat bahwa di belakangan ini memang ada peningkatan penyebaran virus corona. Selain disebabkan oleh testing kita yang banyak dan masif, juga banyak sekali orang yang mulai keluar rumah di masa pelonggaran ini. Nah, perlu ada pembatasan. Jadi sekali lagi mulai besok kita memberlakukan kembali ganjil genap, setidaknya ada 2. Pertama memang dalam rangka mengatur lalu lintas, mengendalikan, juga mengurangi kemacetan karena banyak yang keluar rumah. Yang kedua, kita ingin juga dalam rangka COVID-19 ini, dalam rangka pencegahan, kita mulai membatasi jumlah orang yang keluar rumah. Salah satu cara membatasinya diantaranya di bidang transportasi adalah dengan melaksanakan ganjil genap. Nah, kemudian ini sudah kita uji cobakan selama 1 minggu dan terus terang keputusan ganjil genap ini tidak sepihak kami Pemprov. Kami terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait termasuk dengan Polda Metro Jaya. Setelah kami diskusikan, kami bahas dan kemudian juga diuji cobakan selama seminggu kemarin. Dan sampailah pada keputusan kita akan memberlakukan besok kembali ganjil genap. Jadi pagi mulai tanggal besok itu mulai jam 6 pagi sampai jam 10. Kemudian pulang kantor mulai jam 16 sampai jam 21. Harapan kita tidak hanya mengurai kemacetan, tapi jauh lebih penting kita bisa membatasi jumlah orang yang keluar rumah sehingga dengan demikian maka penyebaran virus corona bisa lebih kita kendalikan.
Baik, tapi kemudian adakah urgensi Bang Riza sehingga kemudian ada rencana untuk bisa memberlakukan pembatasan ganjil genap ini jadi di semua ruas jalan Jakarta dan jadi 24 jam, Bang? Enggak, kalau jamnya kan tadi sudah saya sampaikan. Betul. Tapi ada rencana itu, Bang? Enggak mungkin, masa 24 jam ganjil genap. Nanti orang nggak bisa keluar. Yang sempat disampaikan juga hal ini atau rencana ini oleh Bapak Syafrin Liputo selaku Kadisub, Bang? Kami sudah diskusikan, Pak Saprin kali terus berdiskusi dengan pihak-pihak, para pakar, para ahli, juga dengan Polda Metro tentu, dan keputusan ini kita ambil, jadi kita seperti biasa kita atur jam keluar kantor, jam pulang, jadi jam 6 pagi sampai 10 pagi, di sore jam 16 sampai 21. Kemudian ruasnya juga kami batasi, yang sebelumnya 16 ruas menjadi 25, memang ada peningkatan menjadi 25 ruas jalan untuk sistem ganjil genap yang kita berlakukan mulai besok. Baik, Pak Pantas bagaimana melihatnya selama sepekan ini adanya pemberlakuan ganjil genap, dan apakah juga sudah mendengar bahwa ada rencana bahwa ini memang baru rencana dan sekedar opsi akan diberlakukan lebih lama dan juga lebih luas areanya? Ya, saya ingin sedikit mundur ya. Pertama, soal kebijakan ganjil genap ini adalah sebuah kesinambungan proses dengan 3-in-1 yang intinya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Ya. Nah itu berlaku terus mulai dari Asian Games, kemudian diperpanjang sampai kepada tahun 2020 ini. Nah, begitu terjadi pandemi COVID-19, maka keluarlah kebijakan. Keluar kebijakan tidak memberlakukan ganjil genap lagi. Tidak memberlakukan GAG ini, ganjil genap ini. Nah, artinya apa? Bahwa ada perhatian yang sangat besar bahwa kebijakan ini sebenarnya tidak, kalau saya melihatnya tidak ada korelasi yang kuat lah dengan pandemi ini gitu. Baik. Tetapi ya sekali lagi itu kebijakan yang sudah dikeluarkan, kita hormati karena memang menjadi hak gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur. Nah, tetapi itulah kebijakannya. Alasan tidak memberlakukan adalah pandemi COVID-19. Iya. Nah, ini sekarang keadaan masih terus berlangsung sampai dengan PSBB transisi, dan masih diperpanjang PSBB transisi yang ketiga. Namun di tengah perjalanan keluar lagi kebijakan memperlakukan ganjil genap dengan alasan yang sama juga ke pandemi COVID, malah semakin mengontrol untuk menekan dan lain sebagainya. Untuk menekan jumlah kasus, kan? Ya. Artinya apa? Ada inkonsistensi secara filosofis. Alasan-alasan mengeluarkan sebuah kebijakan. Ada dua kebijakan untuk satu masalah yang sama, kan gitu. Yang pertama tidak memperlakukan, karena ini kemudian diperlakukan lagi, alasannya bertolak belakang lah dengan yang pertama. Ini yang menjadi topik masalah. Baik. Nanti kita minta tanggapan Bang Riza mengenai pendapat Pak Pantas Nainggolan tadi bahwa ada inkonsistensi sebagai alasan dari pemberlakuan kebijakan ini. Kang Yayat nanti juga akan kita minta tanggapannya, tapi kita akan lihat terlebih dahulu kabar terkini di mana sebuah kebakaran terjadi di sebuah bangunan hotel yang dijadikan rumah sakit darurat untuk menangani pasien COVID-19 di wilayah Andhra Pradesh, India. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau Pak Pantas Nainggolan tadi sudah berikan catatan ada inkonsistensi dari penyebab ataupun dari tujuan diperlakukannya kebijakan ganjil genap ini, Kang Yayat juga pasti punya catatan mengenai kebijakan ganjil genap yang sudah diberlakukan selama sepekan ini, Kang, di Jakarta. Ya, baik Mbak Putri. Awalnya sebetulnya ganjil genap ini adalah kebijakan traffic demand management. Artinya mengatur pola permintaan perjalanan. Dan kita akui kepadatan perjalanan Jakarta itu mudah demikian padat, kemudianlah muncul ganjil genap untuk melanjutkan kebijakan 3-in-1. Dorongannya adalah push and pull factor untuk mendorong Ondang pindah ke public transport. Karena Jakarta juga sedang berbenah
saat ini dan ke depan untuk semakin memperbaiki cara pelayanan public transportnya. Itu kita apresiasi dalam konteks mendorong perubahan, karena ini sudah menjadi kebijakan di dalam kebijakan rencana induk transportasi Jabodetabek, dan di dalam rencana tata ruang Jakarta 2030 itu harus 60% mobilitas itu menggunakan public transport. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana hubungan ganjil genap dengan PSBB? Sebetulnya transportasi itu adalah pendukung kegiatan, bukan kegiatan utamanya. Jadi kalau kegiatannya tetap aktif full 100%, maka bangkitan perjalanan pun tetap akan mendekati 100% bahkan lebih. Nah, kita belajar pada saat PSBB pertama, ketika ganjil genap ditiadakan sementara, itu kemacetan Jakarta berkurang sekali. Bangkitan perjalanannya sangat rendah. Bahkan kereta api yang biasanya hampir 1 juta lebih, hanya 200.000. Transjakarta juga tidak penuh pada waktu itu. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah kegiatan dikurangin. Hanya mengizinkan 8-9 jenis kegiatan. Nah, sekarang yang terjadi adalah kegiatan semakin tidak dibatasi lah kan. Mall dibuka, pasar sudah makin besar, kegiatan-kegiatan perkantoran sudah mulai aktif. Nah, demikian kondisinya, maka mau tidak mau orang akan bergerak. Nah, pertanyaannya, bergerak pakai apa yang paling aman? Orang cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Itulah yang kemarin pada awalnya dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, bahwa kegiatan pergerakan mobilitas di Jakarta ini sudah melebihi pada saat sebelum pandemi. Mengapa itu yang terjadi? Karena ada rasa cemas saat sekarang ini kalau orang menggunakan public transport, takut tertular. Fenomenanya kan sekarang berubah dari permukiman ke pasar, ke rumah ibadah, kemudian terakhir di perkantoran. Artinya hampir semua ini berada di pusat-pusat kegiatan. Dan bagaimana sebetulnya yang menjadi kekhawatiran mengapa orang menggunakan kendaraan pribadi semakin meningkat? Karena belum ada semacam garansi apakah kalau menggunakan public transport pada saat pandemi ini mereka betul-betul aman. Ingat loh, rata-rata kalau kebijakan ini diberjalankan, ini yang menggunakan ada kelas menengah yang menggunakan mobil gitu kan. Kelas menengahnya yang paling rasional, paling hati-hati dan paling takut kalau terkena COVID. Dan di sini pertanyaannya, kalau ganjil genap ini dijalankan, kesiapan public transport itulah yang harus dikeluarkan. Pertama satu, memang sudah ada peningkatan pelayanannya, jumlahnya sudah ditambah, tetapi yang menjadi kendala adalah kapasitasnya masih dibatasi, hanya 40%. Kemarin Transjakarta sudah ditambah 125. Nah, pertanyaannya, bagaimana headway-nya, jarak jedanya, waktu tunggunya? Kalau terlalu lama, apakah shelter kita aman atau tidak? Nah, yang ketiga terakhir ini misalnya yang perlu kita catat adalah ada ketidaktaraan antara operator yang mengelola di Transjakarta, di KRL, di MRT, dengan operator angkutan yang menjadi feedernya. Tidak setara seperti apa, Kang? Pertama begini, mereka angkutan kota yang menjadi feeder itu belum menerapkan 50% gitu ya. Masih mereka ngejar setoran gitu. Artinya tetap penuh ya kan, karena mereka tidak dapat PSO, tidak ada subsidi. Jadi mereka pasti akan menggunakan kesempatan ini tetap mengharapkan setoran meningkat, penumpang penuh di feedernya. Nah, di dalam angkot-angkot itu kan tidak ada jarak. Mungkin inilah menjadi persoalan, apakah kita perlu meningkatkan standar angkutan umumnya agar orang bisa pindah dengan aman gitu. Baik Kang Yayat, kita tahan dulu, kita akan batasi sampai situ. Nanti setelah jeda kita akan minta Bang Riza tanggapi catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Pantas maupun juga Kang Yayat, mulai dari inkonsistensi mengenai kebijakan ini, kemudian juga bukan kendaraannya yang dibatasi tapi kegiatan utamanya yang dibatasi, dan juga bagaimana peningkatan tadi fasilitas dan juga kapasitas dari public transport. Sesaat lagi.